Bahkan untuk berjalan sejauh 100 meter saja membutuhkan waktu hampir 2 jam. Ahok didampingi sejumlah anggota tim pemenangan belusukan di kawasan perumahan warga Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam belusukan kali ini, pada awalnya Ahok mengaku ingin melihat permukiman yang dulunya kerap menjadi wilayah langganan banjir. Namun kini telah berkurang setelah normalisasi sungai selesai dilakukan. Tingginya antusiasme warga disambut baik oleh Ahok, bahkan untuk menyusuri rute belusukan yang hanya berkisar 100 meter, ini membutuhkan waktu hampir 2 jam lamanya. Untuk kebaikan DKI Jakarta. Saya kuliah di Kilhok, tidak berada memang pejabat, saya suruh. Maka sebenarnya mau ujian, saya kasih aku, kalau kasih data. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni hari ini berkampanye dengan mengunjungi sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Kedatangan Agus dan Silvi disambut warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu dari kapal yang mereka tumpangi. Dalam kunjungannya, Agus Silvi mendengarkan aspirasi warga mengenai fasilitas kesehatan dan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Agus Silvi berjanji jika nanti mereka terpilih akan mewujudkan keinginan dan memperhatikan nasib warga Kepulauan Seribu. Di sela-sela kunjungannya, Agus sempat menanggapi kisruh yang terjadi di partai berlambang Ka'bah. Menurut Agus, dirinya tidak akan mencampuri urusan internal Partai Persatuan Pembangunan dan akan tetap fokus untuk berkampanye. Salah, saya tidak ingin mencampuri urusan internal dari P3. Tidak ada masalah dengan kami akan terus fokus dengan strategi. Makasih ya, makasih ya. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno melakukan kampanye di Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Sandi memastikan program KJP Plus akan dilakukan secara merata jika nanti mereka terpilih. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedatangan Sandi disambut oleh ratusan warga Jalan Wedal. Dalam belusukannya, Sandi mempromosikan salah satu program andalannya, yaitu Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Sandi memastikan program KJP Plus akan merata untuk warga yang membutuhkan. Sandiaga juga tengah mengkaji besaran nilai bantuan langsung tunai untuk warga Jakarta. Apa itu? Komarudin ke Setia Novanto dilakukan dengan cepat oleh Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar sore ini menggelar rapat pleno menindaklanjuti keputusan pergantian Ketua DPR. Kami langsung bergabung bersama rekan Jessica Wawor langsung dari gedung DPR Senayan. Jessica, apa saja yang dibahas dalam rapat fraksi di DPR? Apakah Ade Komarudin hadir dalam rapat pleno ini? Rapat pleno fraksi Partai Golkar yang baru saja selesai tidak dihadiri oleh Ade Komarudin, namun tampak dalam rapat tersebut sejumlah pengurus harian Partai Golkar seperti Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan juga Sekjen Partai Golkar Idrus Marham turut hadir dalam rapat pleno dan hampir semua anggota fraksi ikut dalam rapat pleno tersebut. Adapun sejumlah agenda dalam rapat pleno fraksi Partai Golkar tersebut membahas terkait dengan tindak lanjut dari keputusan atau pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Setia Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Menurut penjelasan dari pimpinan rapat tadi, baik dari pimpinan fraksi dan juga Nurdin Halid maupun Idrus Marham menyatakan bahwa tujuan dari rapat pleno tersebut adalah untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan secara resmi dari DPP Partai Golkar, sekaligus memberitahukan, menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar untuk dapat menaati peraturan dan juga apa yang sudah menjadi keputusan dalam rapat pleno Partai Golkar. Tidak
Tidak hanya itu, baik Idrus Marham dan juga Nurdin Halid menyatakan bahwa keputusan dalam rapat pleno Partai Golkar yang sudah ditindaklanjuti oleh fraksi Partai Golkar ini harus ditaati oleh semua kader, dan nantinya semua kader layak untuk memperjuangkan dan mengawal proses pergantian pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto. Melihat proses pergantian mulai dari usulan pergantian Setia Novanto menggantikan Ade Komarudin ini, kita melihat prosesnya cukup cepat. Sejak pada hari Senin, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno. Kemarin pengurus harian Partai Golkar secara resmi berkomunikasi dengan pimpinan fraksi Partai Golkar. Terjadi pertemuan secara tertutup selama lebih kurang 1 jam, dan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan digelarnya rapat pleno, dan dipastikan bahwa surat pergantian pimpinan DPR tersebut sudah sampai ke pimpinan DPR, dan nantinya hal tersebut diharapkan akan segera diproses oleh pimpinan DPR ke depannya. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid terkait dengan apa yang menjadi poin dalam pembahasan rapat pleno Partai Golkar. Dalam keputusan Partai Golkar terhadap pengembalian Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Intinya adalah bahwa keputusan DPR tersebut ada 2 hal. Yang pertama, menginstruksikan kepada pimpinan fraksi untuk mensolidkan seluruh anggota fraksi memperjuangkan, mengamankan dan memperjuangkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan pergantian pimpinan DPR RI dari Pak Setia Novanto kepada Pak Ade Komarudin. Dari Pak Ade Komarudin ke Pak Setia Novanto, kebalik ya. Ya, Zakia, meskipun sudah menjadi keputusan dari DPP Partai Golkar, namun ternyata keputusan pergantian Ketua DPR ini belum dikomunikasikan secara resmi kepada Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri. Sedangkan menurut ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, segala kebijakan yang bersifat strategis harus dikomunikasikan dan mendapatkan pertimbangan dan juga masukan dari Dewan Pembina Partai, yaitu yang diketuai oleh Abu Rizal Bakri. Namun, menurut informasi dari pengurus harian Partai Golkar bahwa hingga saat ini Abu Rizal Bakri masih berada di luar negeri, sehingga belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan rencana strategis yang sudah digulirkan oleh Partai Golkar. Zakia. Ya, Jessica, kemudian bagaimana dengan dinamika di DPR jelang pergantian Ketua DPR? Tentunya dinamika di DPR atau parlemen akan menjadi sangat menarik terkait dengan rencana penggantian Ketua DPR ini. Mayoritas fraksi yang kami temui pada dasarnya menyatakan menghormati apapun yang menjadi keputusan dari Partai Golkar. Pasalnya, rencana pergantian atau isu pergantian merupakan kewenangan dari masing-masing fraksi mengacu pada Undang-Undang MD3. Namun tentunya, masing-masing fraksi memberikan catatan apabila pergantian ini harus mempertimbangkan sejumlah aspek politis. Diharapkan nanti rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto ini tidak akan menimbulkan kegaduhan, karena menurut mayoritas fraksi bahwa pergantian pimpinan DPR akan menjadi pertaruhan wibawa dan citra DPR. Diharapkan Partai Golkar telah membangun konsolidasi secara internal baik dari anggota fraksi maupun juga anggota partai, dan diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi yang ada saat ini, mengingat nanti meskipun ini merupakan sekali lagi keputusan dan wewenang dari fraksi Partai Golkar, namun tentunya ada sejumlah tahapan yang harus dilewati oleh Partai Golkar dan juga fraksi Golkar sebelum mengajukan nama Setia Novanto untuk menggantikan Ade Komarudin. Ada rapat pimpinan yang harus dilalui dalam pergantian ini, dan juga nanti akan dilempar ke dalam rapat badan musyawarah, di mana nanti pimpinan fraksi akan menanggapi apakah nanti rencana pergantian bisa ditindaklanjuti dalam rapat paripurna, dan hal tersebut tentunya nanti akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna. Apakah forum paripurna menyetujui adanya pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin dikembalikan lagi ke Setia Novanto, mengingat Setia Novanto telah mundur dari jabatannya pada Desember 2015 dan Ade Komarudin baru menjabat selama 11 bulan. Kami masih akan menantikan bagaimana dinamika di parlemen jelang pergantian posisi pucuk pimpinan DPR. Demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasi Anda. Dan pemirsa, Si Ketua DPR pada Desember 2015 karena tersangkut kasus papa minta saham, DPP Golkar kini mengusulkan Setia Novanto untuk kembali menjadi Ketua DPR. Jika ini terjadi, maka tercatat ada 2 kali penggantian Ketua DPR dalam kurun waktu setahun terakhir. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawar langsung dari gedung DPR di Senayan, Jakarta untuk informasi selengkapnya. Jessica, seperti apa sebenarnya aturan main yang diatur dalam undang-undang untuk penggantian Ketua atau pimpinan DPR?
Robert, proses pergantian ketua atau pimpinan DPR ini sebenarnya memang dimungkinkan melihat atau merujuk pada ketentuan yang ada berdasarkan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MD3 maupun juga yang diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPR. Kita melihat bagaimana sebenarnya ketentuan pergantian pimpinan DPR yang ada di Undang-Undang MD3 dalam atau di layar kaca Anda bisa melihat pada pasal 87 ini memang diatur terkait dengan bagaimana sebenarnya mekanisme pergantian pimpinan atau apakah pimpinan DPR dapat diberhentikan. Pimpinan DPR dapat diberhentikan dengan catatan pertama jika pimpinan DPR meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri atau poin kedua ini menjadi jalur yang kemarin dipilih oleh Setia Novanto pada saat berhenti dari jabatannya sebagai ketua DPR. Kemudian yang ketiga dinyatakan diberhentikan. Dan pada ayat kedua ada turunan penjelasan pimpinan DPR tersebut dapat diberhentikan dengan catatan ada sejumlah hal, yaitu yang pertama pimpinan DPR dianggap tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. Kemudian poin kedua juga mencatat bahwa pimpinan DPR terbukti melakukan pelanggaran sumpah maupun janji jabatan. Yang ketiga dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya sudah berkekuatan hukum yang tetap. Kemudian diusulkan oleh partai politik ditarik ke anggotaannya sebagai anggota, kemudian melanggar ketentuan larangan dalam undang-undang, dan yang terakhir adalah diberhentikan sebagai anggota partai politik. Sementara untuk mekanisme pergantian ini diatur dalam tata tertib DPR atau Peraturan Nomor 1 Tahun 2014. Di sini dicatat dalam poin salah satunya adalah dalam hal pergantian pimpinan DPR yang dilakukan tidak secara keseluruhan. Nantinya salah seorang pimpinan DPR dapat meminta nama calon ketua maupun wakil ketua yang berhenti kepada fraksi partai politik. Dan pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua, atau artinya nama yang sudah diajukan secara resmi dari fraksi untuk menggantikan posisi pimpinan DPR yang dinyatakan diberhenti atau diberhentikan ke dalam forum paripurna. Namun tentunya sebelum masuk ke dalam forum rapat paripurna, surat pergantian usulan pimpinan DPR tersebut harus terlebih dahulu dibahas oleh pimpinan DPR bersama dengan pimpinan fraksi yang ada melalui rapat konsultasi pengganti bersama dengan Badan Musyawarah. Dan hal tersebut nantinya akan dibahas apakah rencana pergantian pimpinan DPR dapat diterima oleh fraksi sebelum akan disampaikan secara resmi dalam sidang paripurna. Robert. Lalu bagaimana dengan tanggapan berbagai fraksi dengan rencana ini? Mayoritas fraksi yang ada di DPR menanggapi rencana pergantian atau kembalinya Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ke posisinya yang ada, yaitu Ketua DPR, menanggapi dan menghormati apapun yang menjadi keputusan dari Partai Golkar. Mayoritas fraksi menyatakan hal tersebut merupakan urusan internal Partai Golkar. Namun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh mayoritas fraksi yang tadi kami temui, di mana catatan tersebut menyangkut dengan apakah rencana pergantian Ketua DPR ini dapat mengganggu stabilitas politik maupun juga situasi politik yang dinilai saat ini sudah mulai kondusif, mengingat saat ini DPR tengah melakukan perbaikan kinerja melalui produksi legislasi, dan dikhawatirkan nanti pergantian ketua DPR ini nantinya akan berpengaruh atau berimplikasi pada citra dan wibawa DPR, karena akan ada kesan hanya akan ada perebutan kekuasaan begitu terkait dengan posisi ketua DPR. Menarik, Robert, untuk melihat bagaimana rencana pergantian ketua DPR ataupun pimpinan DPR ini, kita berkaca pada status penggantian atau pemberhentian posisi wakil ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah. Kita ingat pada bulan April 2016 partai atau PKS secara resmi memecat Fahri Hamzah, dan bahkan pada bulan April 2016 tersebut PKS sudah mengajukan nama politisi PKS yaitu Ledia Hanifah untuk secara resmi menggantikan Fahri Hamzah. Namun nyatanya sudah 7 bulan berjalan, Fahri Hamzah saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPR. Ini membuktikan bahwa proses pergantian pimpinan DPR tidaklah hal yang mudah, karena ada beberapa aspek politis yang harus dipertimbangkan oleh fraksi yang berwenang untuk mengganti, maupun juga bagaimana sebenarnya situasi dan konsolidasi internal baik yang ada di fraksi Partai Golkar maupun yang ada di DPR sendiri. Bola terkait dengan pergantian ketua DPR ini apakah nanti masih akan berada di tangan Adekomarudin ataukah nanti akan kembali berpindah ke Setia Novanto? Saat ini sebenarnya tengah berada di
pimpinan DPR. Rencananya fraksi akan mengirim surat kepada pimpinan DPR dan jika pimpinan DPR akan memproses rencana pergantian tersebut, nantinya bisa dibahas ke Bamus ataupun dilanjutkan ke rapat paripurna. Berikut kami hadirkan kutipan pernyataan terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi alasan Partai Golkar untuk mengganti posisi Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dikembalikan kepada Setia Novanto. Bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan secara bulat aklamasi tanpa ada komentar apapun dan semua mengatakan setuju ya untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Pak Ade Komarudin adalah kader Partai Golkar yang terbaik ya, karena itu kemarin juga dikukuhkan menjadi Ketua DPR. Sebagai kader terbaik tentu memahami aturan-aturan partai, memahami proses-proses partai yang demokratis. Kami percaya bahwa Pak Ade Komarudin memahami keputusan ini sebagai kader terbaik. Pergantian Ketua DPR sesuai dengan usulan fraksi Partai Golkar ini mengacu pada klausul jika kita lihat pasal 87 Undang-Undang MD3 di ayat kedua poin D khususnya, pergantian dilakukan berdasarkan usulan dari partai politik atau fraksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami masih akan menantikan, Robert, bagaimana bola pergantian Ketua DPR ini yang ada di tangan pimpinan. Apakah akan ditindaklanjuti ataukah kasus seperti pergantian pimpinan DPR di tangan atau seperti pada kasus Fahri Hamzah akan kembali terulang? Untuk sementara demikian, kembali ke studio Robert. Baik, terima kasih Jessica Wower atas informasi Anda. Amanat Nasional Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto di kantor DPP Golkar di Jakarta untuk membahas kondisi politik Indonesia. Informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan Anissa Rahman dari kantor DPP Golkar Jakarta. Anissa, apa pertemuan atau hasil pertemuan antara Zulkifli Hasan dengan Setia Novanto? Ya, Zakia, tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pertemuan tertutup antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto telah selesai dilaksanakan di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat. Selain dalam rangka silaturahmi antar partai politik, pertemuan ini juga membahas kondisi bangsa yang akhir-akhir ini cenderung fluktuatif. Ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Di antaranya adalah konsolidasi antar sesama partai pendukung pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK. Kedua, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sepakat untuk sosialisasi nilai Pancasila dan membangun kestabilan bangsa. Dan yang terakhir membahas tentang stabilitas politik Indonesia agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Atas dasar itulah pertemuan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik nasional agar pemerintahan berjalan seperti biasanya dan kembali membaik. Selain itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa dirinya dan teman-teman politik yang lainnya akan terus mendukung dan melanjutkan silaturahmi baik kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ini yang kata Presiden agak menghangat, ya, kita perlu menghadapi situasi ini dengan cara-cara Indonesia, dengan nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Apa itu? Dengan silaturahim, saling berkunjung. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dimulai oleh Presiden Pak Jokowi, ya, partai-partai juga mengikuti. Kami juga melakukan hal yang sama, saling berkunjung, ya, tukar pikiran, kita berdiskusi bagaimana agar para pemimpin, para elit-elit politik, para pejabat-pejabat tinggi, ya, mengeluarkan himbauan-himbauan yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang memberi rasa aman dan rasa tenang. Seperti Pak Jokowi Presiden kita selalu menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi sejuk dan teduh. Ya, dan Zakia, sebelum bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, Zulkifli Hasan juga sebelumnya sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan membahas tentang masalah
politik di Indonesia. Untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke studio Zakia. Baik, Anissa Rahman, terima kasih atas informasi.